Halo Volters, kali ini kita akan membahas tutorial mengenai penggunaan Volta 401. Jadi, selain kita mendapatkan motornya, berikut adalah kelengkapan yang akan kita dapatkan jika membeli Volta 401, yaitu dua buah kunci kontak, berikut remote controlnya. Nah, yang ini akan kita dapat jika motornya menggunakan baterai lithium. Sedangkan yang ini itu adalah charger untuk baterai SLA atau yang dikenal dengan baterai tanam. Jadi itu tergantung kita membelinya motornya varian apa, atau dengan kata lain yang menggunakan baterai apa saja. Nah, sedangkan ini yang paling besar itu adalah baterai lithiumnya, dan yang di bawah kunci kontak itu adalah kaca spion. Kalau untuk kaca spion saya rasa semua sudah tahu, jadi tinggal dipasang saja. Kalau masih ada yang kurang jelas apakah itu yang dimaksud dengan baterai SLA atau baterai tanam, itu baterai yang nanti posisinya itu dipasang di bagian bawah sini. Nah, ini dia. Kotak hitam ini adalah tempat untuk menginstalasi baterai SLA. Nah, itu di situ ada celah sedikit yang warnanya agak kehijauan, itu adalah baterai SLA-nya. Nah, ini tempat menyimpan atau menginstalasi baterai SLA. Mari kita mulai dengan cara pengecasan baterainya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ini ada dua soket untuk pengecasan baterainya. Yang satu untuk baterai lithium, yang satu untuk baterai SLA. Nah, yang mana yang untuk baterai lithium, yang mana untuk baterai SLA, kita tinggal lihat saja, tinggal buka saja. Nah, jadi soketnya itu berbeda, jadi kita nggak perlu khawatir akan tertukar karena tidak akan bisa dicolok kalau salah. Kita tes, ini adalah cara pengecasan yang pertama, yaitu dicolokin langsung di soket yang ada di bawah jok motornya. Nah, khusus yang baterai lithium ini ada ininya ya, ada apanya ya namanya. Ini ada tuasnya. Nah, kalau tuasnya ini berdiri vertikal, ini tidak masuk secara optimal. Jadi posisinya begini boleh, atau idealnya begini. Jadi, nah ini baru optimal. Nah, tujuan tuas ini adalah untuk melonggarkan soketnya kalau kita mau cabut soketnya. Nah, sedangkan ujung yang satunya lagi, ini tinggal dicolok di steker listrik di rumah. Jadi mudah sekali ya caranya. Nah, sekarang kita sudah mengenal cara pengecasan baterai motor listrik Volta, yaitu cara pertama dengan cara dicas langsung menggunakan soket yang ada di bawah jok motor. Kapan sih kita bisa mulai mengecas baterai motor listrik Volta? Untuk baterai lithium, baterainya sudah bisa dicas jika baterainya sudah tersisa 40%. Jadi mulai dari 40% kita sudah bisa memulai pengecasan untuk baterai lithium. Lalu untuk yang baterai SLA itu kalau indikator baterai yang di speedometer menunjukkan sisanya tinggal 2 bar saja. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan, baterai itu tidak boleh dibiarkan sampai habis atau kering. Karena itulah karakter baterai. Seperti contohnya, kita mau menyalakan kembali handphone lama kita yang sudah lama disimpan lemari. Itu seringkali tidak mau dicas. Jadi begitu juga dengan baterai motor listrik Volta. Chargernya sendiri sudah memiliki sistem otomatis cut off. Jadi kalau baterainya sudah penuh, chargernya akan berubah ke modus standby.
dan hanya memakan listrik 1 watt saja. Nah, di chargernya itu terdapat lampu indikator yang akan menyala warna merah jika sedang dalam proses pengecasan dan akan berubah menjadi warna hijau jika baterainya sudah full. Jadi kalau baterainya sudah full, itu chargernya akan menyala warna hijau. Jadi kita tahu kita sudah bisa cabut chargernya. Selain itu, saat pengecasan itu kita juga bisa mendengar suara kipas jika kita mendekatkan telinga kita ke bagian yang ada kipas pendinginnya. Kalau sudah penuh, maka kipasnya akan berhenti dan itulah yang terjadi pada modus standby. Listrik yang dibutuhkan untuk pengecasan adalah 380 watt saat melakukan pengecasan sampai baterainya full. Jadi daya listrik yang dibutuhkan tidak terlalu besar, kurang lebih sama seperti untuk rice cooker. Untuk pengecasan baterai litiumnya adalah dengan dicolok langsung atau dicas langsung di baterainya. Misalnya kalau di rumah di parkirannya tidak ada colokan listrik, maka ini baterainya bisa dicabut seperti ini. Nah, lalu baterainya tinggal diangkat, dibawa masuk ke dalam rumah dan nanti chargernya langsung dicolok di soket ini aja. Ini adalah contoh pengecasan baterainya. Di sini kita bisa lihat lampu indikator yang berwarna merah yang menyala, dan kalau kita dengar ini ada suara kipas pendinginnya. Nah, nanti kalau sudah penuh itu lampu yang merah akan padam digantikan dengan yang sebelahnya yang berwarna hijau. Nanti kipasnya pun akan otomatis mati. Jadi tidak perlu kita tengah malam bangun untuk mencabut chargernya, karena ini sistemnya sudah seperti handphone, sudah otomatis cut off. Kita sendiri sudah mengukur dengan kWh meter saat sudah penuh itu atau mode standby itu konsumsinya adalah 1 watt saja. Nah, berapa lama sih waktu pengecasannya? Waktu pengecasan yang dibutuhkan dari kosong sampai penuh kurang lebih 4-5 jam. Nah, opsi ketiga adalah jika kita misalnya kehabisan baterai di jalan. Nah, kalau kita kesulitan untuk numpang ngecas atau tidak mau menunggu lama untuk pengecasan baterai, opsi yang selanjutnya adalah dengan sistem swab. Jadi untuk sistem swab ini dibutuhkan aplikasi Volta, dan aplikasi Volta ini baru bisa diregistrasi kalau STNK dan nomor polisinya sudah jadi. Mengenai proses swab ini akan kita bahas secara terpisah. Nah, berapa biayanya? Setiap kali swab baterai itu dikenakan biaya sebesar Rp10.000 saat ini. Nah, selain bisa menggunakan fasilitas swab di mesin SGB ini, Volters juga bisa menggunakan fasilitas charging baterai di mesin swab ini. Tentu saja untuk pengecasan itu free, tidak dipungut biaya sama sekali saat ini. Mari kita lanjut mengenai cara menginstalasi baterainya, baterai lithium dalam hal ini, karena baterai SLA akan dipasang sebelum motornya dikirim ke rumah pembeli. Mari kita mulai. Nah, jadi untuk baterai litiumnya ini sudah ada 2 slot ya di atas ini. Nah, itu di tengah. Itu adalah pembatas antara slot yang satu dengan slot yang lain. Cuman kita mau taruh di mana baterai litiumnya itu bebas. Mari kita sambungkan dengan kabelnya.
Itu aja selesai. Lalu cara menyalakan motornya. Nah, di sini ini ada 2 tombol. Ini adalah MCB. Kita bisa lihat bersama-sama, ini ada tulisan LFP yang maksudnya adalah lithium ferrofosfat. Tidak lain adalah MCB untuk baterai lithium. Dan ini SLA adalah MCB untuk baterai SLA atau yang dikenal dengan baterai tanam. Nah, lalu yang di bawah ini tombol merah adalah tombol indikatornya. Nah, mari kita mulai. Cara menyalakannya tinggal dorong saja. Ini contohnya saya mau menggunakan baterai SLA. Nah, ini sudah menyala, sudah tersambung dengan baterai SLA, dan jangan lupa indikator baterainya ke arah yang SLA. Nah, ini cuman kita nggak bisa memakai baterainya secara bersamaan sekaligus. Jadi kalau misalnya baterai SLA-nya habis, saya mau pakai baterai lithium. Nah, ini tinggal didorong saja yang baterai lithiumnya. Lalu jangan lupa untuk indikator baterainya ke arah LFP. Nah, seperti ini. Kalau kita lupa untuk merubah switch indikatornya, itu maka bacaan baterai di speedometer maka itu tidak akan menunjukkan kapasitas baterai yang sedang dipakai. Nah, jadi contohnya nih, baterai lithium saya sudah habis, saya mau menggunakan baterai SLA saya. Nah, harus seperti itu. Nah, lalu itu khusus untuk baterai seperti ini yang berwarna abu-abu ini, atau ada lagi jenis yang lainnya itu warnanya hitam. Itu kalau kita mendapatkan baterai ini, jangan lupa ini tuas pengangkatnya. Nah, itu jangan ke posisi di tengah. Kenapa? Nanti akan menyebabkan joknya tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena akan mengganjal penahan baterainya. Ya, jadi kalau misalnya pengguna yang mendapatkan baterai seperti ini, jangan lupa posisi tuas pengangkatnya itu jangan di tengah. Atau saat menutup joknya itu tidak bisa ditutup, ingat-ingat jangan-jangan tuasnya masih dalam posisi di tengah. Kita lanjut ke penggunaan kunci kontak. Nah, penggunaan kunci kontak itu kurang lebih sama seperti penggunaan kunci kontak pada motor bensin. Nah, jadi tinggal dipakai saja. Kalau mau menyalakan motornya tinggal diputar ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, kalau mau buka kunci jok itu tinggal diputar ke arah kiri. Tidak perlu ditukar, tidak perlu ditekan atau bagaimana, tinggal diputar ke arah kiri. Ini joknya sudah terbuka. Nah, lalu yang perlu ditekan itu kalau kita mau kunci stang. Tapi kalau mau kunci stang itu posisi motornya itu diarahkan dulu ke sebelah kiri. Nah, lalu kuncinya ditekan ke bawah dan diputar ke kiri, maka stang akan terkunci. Nah, cara membukanya sih tidak perlu ditekan-tekan lagi, cukup diputar ke arah kanan searah jarum jam. Itu sudah bebas kunci stangnya. Jadi ingat-ingat ya, kalau mau buka kunci jok itu cukup diputar ke arah kiri, tidak perlu ditekan. Tapi kalau mau kunci stang, motornya dibelokkan dulu ke arah kiri, kuncinya ditekan ke bawah dan diputar ke kiri baru dilepasin. Nah, kalau mau buka kunci stangnya itu cukup diputar ke arah kanan, tidak perlu ditekan ke bawah. Nah, seperti itu. Kita bahas penggunaan remote controlnya. Di sini kita bisa lihat ada tombol petir, tombol toa, tombol
gembok dalam keadaan terkunci dan tombol gembok dalam keadaan terbuka. Nah, tombol petir itu gunanya untuk memanggil motor yang kurang lebih sama seperti tombol toa. Mari kita coba. Nah, itu cuma buat panggil motor sesaat. Atau kalau tombol toa, nah ini lebih panjang. Tujuannya apa? Kalau misalnya motornya di parkiran dan kita mengalami kesulitan motor kita posisinya di mana. Nah, selain itu, tombol petir juga bisa digunakan untuk fitur keyless dengan cara menekan tombol petir sebanyak 2 kali dengan cepat. Nah, itu motor sudah menyala dan sudah siap dipakai. Ini adalah fitur keyless. Lalu mematikan motor yang memakai fitur keyless itu harus menggunakan remote control juga dengan cara menekan tombol yang paling atas atau tombol gembok terbuka. Nah, ini motornya sudah mati. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita menyalakan motor yang menggunakan kunci kontak, maka mematikannya pun harus menggunakan kunci kontak, tidak menggunakan remote. Kalau kita menyalakan motornya menggunakan remote, maka mematikannya pun harus menggunakan remote. Nah, begitu. Nah, sekarang kita bahas tombol yang terakhir, yaitu tombol gembok dalam posisi tertutup yang di tengah ini. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan alarm. Nah, jadi kalau motor alarmnya aktif, ini kalau motornya digoyang atau dipukul, ini akan bunyi. Nah, itu saya cuma menutup joknya, motornya langsung bunyi. Mari kita coba lagi. Nah, ini bunyinya lebih lama dan saat alarmnya nyala, ini motor nggak bisa didorong. Ini dinamo akan mengunci motornya sehingga motornya tidak bisa didorong. Kita matiin dulu ya. Nah, oke. Jadi selama alarmnya aktif, jika motornya didorong orang, maka alarmnya akan bunyi dan dinamo belakang akan mengunci. Lalu setelah beberapa saat maka akan mati kembali. Tapi kalau didorong lagi akan berulang lagi. Nah, selain itu untuk user yang menggunakan baterai online itu adalah baterai yang memiliki koneksi internet. Itu ada keunggulan lainnya, yaitu motornya bisa dilacak posisinya dengan menggunakan GPS. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ada port USB. Ini akan berguna untuk mengecas baterai handphone kita. Nah, ini outputnya 5 volt 2 ampere, jadi cukup cepat kalau kita mengecas baterai kita. Nah, selain itu ini ada beberapa tombol yang mungkin saja tidak selalu ada di motor bensin. Mari kita bahas satu-satu. Nah, saya nyalain dulu motornya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang ini adalah untuk mengaktifkan signal set. Jadi tinggal didorong ke kiri dan cara mematikannya pun tinggal ditekan saja ke dalam. Ini kita lihat lagi. Ini saya dorong, itu jalan, dan ini mati. Sama seperti pada motor bensin pada umumnya. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Ini juga pasti sudah semua sudah sangat familiar, yaitu tombol klakson. Nah, lalu ini tombol untuk mengaktifkan lampu. Ini adalah lampu seri, lampu dekat, dan ini untuk
lampu jauhnya. Mari kita ulang sedikit. Saya matikan dulu motornya, lalu saya nyalakan lagi. Nah, kita lihat di sini, ini motor berada dalam posisi parkir. Jadi, kalau saya gas motornya, ini nggak akan terjadi apa-apa, karena motornya berada dalam posisi parkir. Nah, gimana caranya supaya motornya siap jalan? Nah, caranya ada dua. Pertama, kita sentuh tombol P. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini posisinya sudah 00 atau sudah siap jalan. Maka kalau digas, motornya akan jalan. Nah, tombol P ini juga bisa digunakan kalau kita mau motornya dalam posisi parkir lagi. Jadi cukup tekan saja, atau sebaliknya. Nah, cara kedua untuk mengaktifkan motornya supaya dalam posisi siap jalan adalah dengan menarik tuas rem sedikit aja, lalu dilepaskan kembali. Nah, ini juga tombol parkirnya sudah beralih ke modus siap jalan. Nah, lalu ada apa lagi sih? Ini adalah tombol speed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mari kita lihat di speedometer pun ada 1, 2, 3. Nah, ini adalah tombol speed. Jadi kalau misalnya speed 1 itu kecepatannya tidak maksimum. Nah, kurang lebih di 40 km per jam. Lalu speed 2 dan speed 3. Nah, perbedaan motor bensin dan motor listrik itu, kalau motor listrik saat tuas remnya kita tarik, maka kita gas itu nggak akan jalan. Nah, begitu dilepasin, maka langsung jalan. Nah, ini saya gas penuh, nggak akan jalan, tapi dilepasin langsung jalan. Kalau saya tarik lagi, otomatis langsung berhenti, padahal saya masih dalam posisi itu, posisi gas. Nah, itu adalah perbedaan motor listrik dan motor bensin. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita berada di tanjakan dan dalam keadaan macet? Nah, itu kan kalau kita tarik rem, kita gas, ini kan nggak jalan. Nah, terus kalau misalnya kita gas sedikit terus kita lepasin tuas remnya, itu ada kemungkinan motornya itu mundur sedikit baru maju ke depan. Itu tergantung kecuramannya. Nah, inilah fitur lainnya, kita bisa memanfaatkan tombol ini. Tombol ini adalah sebenarnya tombol reset. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan tombol ini, itu sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa. Namun, kalau kita tarik tuas rem dan menekan tombol ini, untuk pertama kalinya setelah motor dinyalakan, ini tidak akan terjadi apa-apa. Mari kita coba. Ini saya tarik tuas rem. Ini kita bisa lihat di sini ada tanda atau icon seperti rem tangan kalau di mobil. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kalau saya tarik rem, nah akan muncul. Kalau saya lepaskan remnya, hilang. Nah, jadi kalau kita tarik remnya, terserah rem depan atau rem belakang, lalu menekan tombol ini, tombol reset, untuk pertama kalinya setelah motor dikontakkan, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi untuk kedua kali dan seterusnya, maka tombol ini memiliki fungsi seperti throttle gas. Nah, jadi kalau kita macet, terus maju sedikit-sedikit, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tetap tarik rem, ini bisa terlihat dengan icon ini, icon rem yang sudah nyala. Lalu kita
pencet sedikit-sedikit. Ini ceritanya kita dalam posisi menanjak dan jalan sedikit-sedikit. Seperti ini kira-kira. Lalu gimana kalau lampunya sudah hijau? Kita sudah siap melajukan motor kita dengan normal. Caranya sama saja, kita tetap boleh rem, lalu kita gas dengan menggunakan tombol reset. Nah, lalu kita cukup melepaskan rem kita dan melepaskan tombol reset ini dan disambung dengan throttle gas. Jadi itu caranya. Jadi kalau macet itu kita bisa menggunakan tombol ini supaya motornya nggak mundur, jalan sedikit-sedikit, lalu kalau lampunya sudah hijau boleh ditekan sambil ditarik tuas remnya, lalu lepaskan saja dua-duanya dan disambung oleh throttle gas biasa. Seperti itu kira-kira. Nah, tombol berikutnya adalah tombol untuk gigi mundur. Ini ada huruf R-nya ya. Jadi caranya kita tekan tombol R ini sambil kita kasih gas. Nah, nanti motornya akan mundur. Mari kita coba. Tekan tombol R, jangan dilepasin, lalu putar throttle gasnya, maka motor akan mundur. Kita tidak perlu khawatir kalau kita mundur itu tidak akan kencang. Jadi hanya untuk membantu kita untuk memundurkan motornya. Ini berguna sekali kalau terutama posisinya itu sedikit menanjak. Satu hal lagi yang harus kita bahas yaitu penggunaan rem tangan. Caranya tarik rem dan tekan ke bawah. Cuma mesti agak kuat ya. Nah, ini adalah posisi rem tangan. Itu yang akan dikunci adalah ban belakang. Nah, caranya gimana cara melepaskan rem tangan ini? Caranya tekan remnya dan ditarik ke belakang. Gitu. Maka ini sudah lepas. Nah, kita ulangi, tarik agak kuat, dorong ke bawah. Ini akan terkunci. Nah, cara melepaskannya adalah tarik dan tarik ke belakang. Sudah lepas. Lalu bagaimana sih perawatan motor listrik Volta? Perawatan motor listrik Volta itu sama saja seperti perawatan motor bensin, namun jauh lebih ekonomis. Jadi kita hanya perlu mengganti parts-parts yang habis digunakan, contohnya ban, kampas rem, dan sebagainya. Nah, yang khusus untuk motor listriknya adalah servis dinamo. Ini adalah dinamonya. Jadi ini bukan velg ya, ini velg sekaligus dinamo. Jadi langsung ada di posisi ban belakang sehingga lebih low maintenance. Nah, jadi kita anjurkan untuk servis dinamo setiap 20.000 km sekali. Jadi dinamonya akan dibuka dan sealnya akan diperbarui sehingga tetap kedap air. Nah, lalu gimana sih cara mencuci motor listrik Volta? Mencuci motor listrik Volta sama saja seperti mencuci motor bensin. Jadi boleh cuci steam, boleh kena hujan dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang perlu diperhatikan, kita tidak menganjurkan mencuci steam dalam keadaan jok terbuka. Kenapa? Karena di sini ada lubang pengait jok dan di bawahnya itu langsung ke kelistrikan dari motor listrik Volta. Jadi ini harus dihindari. Jadi kalau kita cuci steam, sebaiknya joknya dalam keadaan tertutup. Apakah motor listrik Volta aman untuk menerobos banjir? Jawabannya ya, motor listrik Volta aman untuk digunakan menerobos banjir. Setinggi apa sih boleh menerobos banjir? Itu saran dari kita kurang lebih 10 cm di bawah garis jok. Jadi kurang lebih setinggi ini. Jadi 10 cm di bawah garis jok ini, kurang lebih setinggi ini, itu kita masih boleh menerobos banjir. Yang tidak boleh adalah
Kita tidak boleh merendam motornya di air. Contohnya, jika rumah kebanjiran dan motornya terendam air, itu motornya tidak boleh didiamkan berada di dalam air dalam waktu lama. Terakhir, agar tidak salah paham, jadi beli motor listrik Volta ini baterainya itu dapatnya baterai apa saja. Itu tergantung dari pilihan kita sendiri. Jadi untuk motor listrik Volta itu ada beberapa varian. Nah, varian-varian inilah yang menentukan baterai mana yang akan kita dapat. Ada yang hanya mendapatkan baterai tanam, ada yang hanya mendapatkan baterai litium, dan ada yang mendapatkan satu baterai tanam dan satu baterai litium. Tetapi tetap saja kita bisa melakukan penambahan baterai litium kedua dengan cara membelinya. Ini adalah bukti bahwa motor listrik Volta aman digunakan saat banjir. Bahkan gambar ini menunjukkan bahwa menggunakan motor listrik Volta, kita justru lebih tenang untuk menerobos banjir jika dibandingkan menggunakan motor bensin. Nah, yang penting diperhatikan itu motornya tidak boleh terendam air dalam waktu yang lama. Ini adalah video demonstrasi bahwa motor listrik Volta juga aman digunakan saat hujan. Di sini jadi bukan hanya kehujanan, tapi motor listriknya kita telanjangin dan kita siram air. Sekian tutorial untuk Volta 401. Jika masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih.